Pak Cahyo. Makan yang Vina. Oke, Iya. siap. Vendor sama operation ya udah langsung klop aja gitu kan. Hai teman-teman channel Business Vending, ikut saya yuk. Hari ini saya mau ke kantor Samudra Indonesia karena di sana ada vending machine punya mereka yang baru aja sekitar 2 bulan lalu ditempatin di sana untuk penjualan segel kontainer. Nah, kebayang ya kayak gimana tuh vending machine-nya dan produknya bakal seperti apa. Sama saya juga nggak kebayang, jadi ikutin saya terus untuk lihat vending machine punya perusahaan pelayaran Nusantara penerjuan di kantor Samudra Indonesia. Let's go. Halo teman-teman, sekarang saya udah berada di kantor Samudra Group ya. Samudra Group. Nah, sekarang saya udah bersama perusahaan pelayaran Nusantara Penerjuan. Oke. Di sini ada Mas Cahyo, ada Pak Juki, dan ada Mas Angga. Nah, kita akan ngobrol nih tentang inisiatif vending machine untuk penjualan segel kontainer ya Pak, ya Mas. Betul. Yang baru beberapa bulan kemarin ini diimplementasikan di sini gitu. Nah, sebelumnya coba kita sapa dulu yuk tim dari perusahaan pelayaran Nusantara Penerjuan. Oke, halo Mas Cahyo, Pak Juki, dan Mas Angga. Selamat sore. Sore. Boleh ya tim Smartfan ngobrol tanya-tanya tentang vending machine ya. Oke, mungkin kita mulai dari yang gede dulu nih, dari si Samudranya dulu nih ya. Sebenarnya Samudra ini apa sih Pak, dan bergerak di bidang apa? Terus ada apa aja di bawahnya? Kita secara grup memang Samudra Indonesia, tapi kita sebagai perusahaan pelayaran domestik itu nama perusahaannya itu Perusahaan Pelayaran Nusantara Penerjuan, atau kita singkat itu jadi PPNP. Betul. Dan kita di sini bisnisnya tuh pelayaran domestik dengan muatan kargonya kontainer, di mana kontainer itu harus ada segel ya sebagai pengamannya atau nggak seal, dan di situ kita untuk membantu customer, kita menggunakan vending machine dari Smartfren. Seperti itu. Dan ya udah tadi kita sudah nanti kita mungkin lihat ya di bawah device vending machine seperti apa. Ya, seperti itu sih. Oke, terima kasih Pak Juki. Pak Juki ini berarti role-nya di sini sebagai? Saya inventory, lalu Pak Cahyo juga inventory, Angga lebih cenderung ke operasional. Oke, jadi memang perusahaan pelayaran domestik ya, yang banyak bergerak di bidang apa tadi? Bidang jasa kontainer, jasa kontainer ya. Tadi ada kebutuhan untuk menjual segel kontainer gitu, dan sekarang menggunakan vending machine. Terus Pak, sebenarnya kenapa sih awalnya kok bisa kepikiran gitu pakai vending machine? Mungkin boleh dari Pak Juki atau Mas Angga atau Mas Cahyo. Kita kepikiran untuk pakai vending machine itu intinya kita untuk mempermudah pekerjaan ya. Kita kan di sini 24 jam pengerjaan. Customer kita juga kan selalu 24 jam. Dan kita di lantai 8 ini kan kita nggak standby. Yang standby yang 24 jam itu yang bawah tadi pelayanan kami. Tim kami pun tidak bisa sampai 24 jam sesuai kerjanya si customer kami. Jadi kami berinisiatif gimana biar mudah, customer tidak kesulitan, jadi kami mikir, ada vending machine. Nah, biasanya kan kami tahu vending machine itu untuk makanan minuman. Iya, betul. Coba nih untuk segel, ternyata cukup membantu, dan kami juga dari segi teman-teman kerja yang di bawah juga tidak kesulitan. Customer pun membantu juga. Jadi walaupun dia datang jam berapapun bisa dapat segelnya. Benar. Jadi sebenarnya kenapa akhirnya milih vending machine itu karena kebutuhan untuk 24 jam ya? Iya, betul. Oke, dari tim PPNP ini siapa yang in charge untuk cari tahu nih? Saya sama Pak Cahyo sih. Kita dapat vendor, ada pesannya Smartfren ya. Kompetitor kan Pak? Terus saya sendiri ada dapat Smartfren. Akhirnya kita coba ajukan 2 vendor ini ke manajemen. Akhirnya kayaknya lebih rekomendasi nih Smartfren gitu. Boleh tahu nggak Pak, apa sih faktor yang bikin lebih yakin gitu dibandingin kompetitor? Sebenarnya dari sisi komunikasi tim salesnya, terus PSC dari Smartfren ini komunikatif ke kita. Terus harganya juga lebih kompetitif kan, lebih banyak choice-nya seperti bisa refurbish, bisa pengadaan unit yang baru gitu. Akhirnya dari sisi itu kita coba deh Smartfren, akhirnya di approve oleh manajemen. Akhirnya sampai sekarang kita menggunakan Smartfren gitu. Gitu
gitu ya. Jadi katanya sempat main ke kompetitor lain dulu, riset pasti ya. Iya. Nggak mungkin langsung kayak, oh ini aja kan pasti banding-bandingin dulu ya, namanya beli barang ya. Betul. Kebetulan responnya lama ya kompetitor dari smartphone ya. Cayu berapa bulan ya waktu itu baru direspon ya? 2 minggu. Nggak 1 bulan ya, 2 minggu. 2 minggu. Ketersediaan barangnya juga Oh, Terbatas. inden. dan Inden. Oke. Itu smartphone kan cepet. Terutama salesnya Mbak Vina ya, itu responsif banget. Iya, ada di Ya situ kan? Pak yang mantau. Iya. Dipantau terus tuh kolom Betul. chatnya, kalau ada yang masuk langsung Betul. ditangkap sama Vina. Oke, mungkin saya balik sedikit ke tadi ya, kebutuhan untuk 24 jam. Tim PPNP ini sendiri berarti ada office hour ya? Ada. Hari apa sampai hari apa dan jam berapa boleh tahu? Ya. Office hour kami dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 5. Kalaupun Sabtu pun kalau ada kerjaan aja sih tim kami datang. Oh, Kalau nggak ada gitu. ya kita sampai Jumat aja. Defaultnya normalnya memang Senin sampai Jumat jam 8 sampai 5. Sementara untuk kantor yang pelayanan tadi itu Bisa malam pun open masih terus aktif ya. terus, aktif terus. Ya kan juga ngikutin kebutuhan ketersediaan kontainer untuk pick up nanti muatan mereka di pabrik. Jadi biasanya sih mereka itu ngambilnya malam. Oke. Booking DO sore, malam dia ngambil, beli segel, langsung pick up kontainernya malam, pagi udah standby di pabrik. Oke. Pola kerjanya mereka sih seperti itu. Wow. Iya. Oke. Saya baru tahu sih. Ya gimana Pak? Tambahan sih mungkin kalau fungsi dari vending machine ini kan memang kata Mas Angga betul untuk membantu kita ya dalam penjualan segel ke customer gitu. Pengambilan memang kebanyakan malam, artinya di saat posisi kita tidak di kantor, customer masih terlayani gitu, langsung ngambil di menuju vending machine yang ada kita sediakan itu. Iya betul. Gitu. Mungkin tadi udah sempat ngobrol sedikit ya pas kita di bawah sama Mbak Vina juga, tapi mungkin boleh ceritain ke teman-teman juga ya Pak. Sebelumnya nih, sebelum ada vending machine, gimana sih caranya customer ini bisa beli segel kontainer tadi? Mas Aryo coba, jadi Boleh, Mas trial waktu kalau apa? awal sebenarnya kan kita di sini itu kan dari bulan November Oktober ya. Iya. Oktober. Jadi sebelumnya itu kan kita ada kantor yang lama di Tanjung Priok di Ya sudah. sama jadi sini Ya. Jalan Sudarso. Oh tapi ada. Bawang. Oh ya, Pakai itu. udah lama ya. Jadi kalau beli segel itu dia langsung ya ke kasir. Ke kasir, berarti ada yang ngelayanin ya? Ada yang layani. Nah, untuk lebih jam dari di jam kantor itu kita ada security yang standby. Oh, jadi bukan kasirnya? Nah, kasir udah kalau udah di jam kerja udah selesai, Digantiin ya, pulang berarti. semua nih. Nah, di situ ada namanya security yang standby itu tetap bisa melayani. Makanya di situ sih hampir 24 jam bisa melayani. Oke. Nah, setelah pindah ke sini udah nggak ada lagi security itu yang standby. Tapi tetap mungkin jaga aja kali ya, nggak ngelayanin. Nggak Oh nggak juga? Karena security yang sini langsung di gedung. Kalau dulu kita punya security untuk perusahaan kita sendiri. Oh iya, betul. Nah, dan kita berpikir nih gimana nih bisa melayani sampai 24 jam seperti yang dulu di kantor lama gitu. Akhirnya kayak cari cara gimana nih ya. Udah kepikiran itu apa namanya? Vending machine. Akhirnya ya itu jadi terlayani itu sampai 24 jam. Oh, alhamdulillah kalau gitu ya. Iya, betul. Oke, itu mungkin sebuah jawaban ya buat customer untuk dalam pembelian segel kontainer tadi. Kalau saya juga pengen tahu dong dari sisi PPNP sendiri sebagai yang mengelola ya atau menjual gitu. Ada perbedaan apa sih dari penjualan dengan manual dan dengan vending machine? Apa yang paling berasa gitu? Mungkin dari sisi manajemen penjualannya atau pembukuannya gimana? Sebenarnya sih ya untuk menggunakan vending machine ini kan kita kan cashless ya. Kita nggak menggunakan uang tunai. Artinya dari sisi paymentnya kita lebih safety, lebih aman. Artinya langsung masuk ke rekening perusahaan gitu. Tidak ada berapa jumlah segel yang terjual sama berapa uang yang kita dapatkan gitu. Jadi dari sisi itu kita lebih safety. Terus dari sisi itu menjadi add value kita juga ke customer gitu, karena
Customer melihatnya mereka dipermudah dengan waktu yang 24 jam itu mereka bisa transaksi, gitu akhirnya jadi add value buat kita juga dan memudahkan customer juga itu. Dari sisi penjualan juga kita meningkat ya dibandingkan pembelian manual dengan terbatasnya waktu jam penjualannya. Dengan menggunakan vending machine kan kita bisa 24 jam. Jadi dari sisi penjualan segel kita juga meningkat. Seperti itu sih. Karena mesinnya juga ada terus dan nyala terus ya. Iya. Oke. Ada alasan nggak sih Pak Juki, Mas Cahyo, dan Mas Angga dalam pemilihan tipe mesin SV22 untuk produk ini? Wilayah Langsung. waktu research nih, smart Iya, fan. Ada sebenarnya- beberapa tipe ya? Ada beberapa tipe. Waktu itu kita tawarin 2 tipe ya. 2 tipe. Lebih kalau misalkan ini kan screen-nya lebih besar ya. Screen artinya buat kapasitas segelnya kan lebih besar. Itu akhirnya kita pilih ini. Oh, jadi lebih ke konsiderasinya lebih ke kapasitas. Ke kapasitas sih, lebih ke kapasitas, terus bisa bisa cashless. Akhirnya itu sih kita gunakan. Karena kita rutin juga bisa stok opnam kita berapa refill sehari bisa berapa kali atau seminggu ya? Seminggu bisa dua kali. Makanya kita butuh kapasitas yang besar di situ. Betul. Iya, karena ada tipe mesin lain yang SV49 yang full layar, sama yang mirip sama SV22 itu tapi layarnya kecil kan. Sempat ditawarin nggak ya sama Bu Vina? Bu Vina sempat, cuman ya itu sesuai kebutuhan kita aja karena sih. butuhnya yang Betul, kapasitas yang besar ya. Betul. Kalau pembayaran tunainya Pak, kan sebenarnya bisa tetap diterapin tuh di mesin. Nah itu apakah ada pertimbangan tersendiri kenapa pilih yang cashless aja? Apakah emang usernya atau customer itu udah semuanya paham atau terbiasa gitu sama metode cashless? Padahal kan sebelumnya benar-benar tunai gitu. Dari tim finance kami sih sudah menerapkan semua cashless sih. Jadi kita nggak ada transaksi tunai. Jadi begitu juga vending machine, walaupun ada opsi untuk tunai cash, ya kita akan gunakan itu. Jadi kita semua cashless, seperti itu sih. Udah dari kebijakan perusahaan sih. Oh ada faktor itu juga ya? Ada faktor itu. Oke. Terus berarti itu tadi dari sisi pemilihan mesin, terus pemilihan pembayaran, dari konsiderasi untuk pilih SV22 karena kapasitasnya paling besar dan dari sisi refill pun bisa sampai seminggu 2 kali. Berarti total isinya berapa ya, Mas Cahyo? Kali refill penuh gitu? 5 kali 5, 10, 300 produk. Oke, 300 produk di dalam vending machine tadi. Dan itu ada variasinya, jadi ada yang satu segel, 2 segel, dan 3 segel. Ada, jadi kalau misalnya langsung butuhnya 2, ya pilih aja yang 2, kalau butuhnya 3, pilih aja yang 3 sekalian gitu ya. Oke, mungkin saya selain yang tadi kita udah bahas, pengen tahu juga nih ada tantangan apa atau kendala apa sih yang dihadapi sama tim PPNP pas awal-awal pemakaian vending machine untuk penjualan segel kontainer ini? Ya misalnya. Kalau awal-awal sih ya awal-awal kan karena kita belum spiral sama produk kita tuh belum sesuai ya. Sering nyangkut gitu. Sering nyangkut. Packaging ya. Packaging ya. Nggak sesuai, akhirnya terlalu gede. Udah itu sering nggak keluar kadang-kadang. Nyangkut. Sebenarnya sih dari sisi customer ya, mereka tuh minta kalau bisa sih ada struknya. Oh iya. Oh, struk. Iya. Itu yang beritanya pas ada bornya gitu kan. Ada gitu. Iya. Banyak ya, request untuk itu tuh banyak ya. Ada. Dan Karena kan sebagai kalau bisa pun dia request yang isi 10 dong gitu. Wah, tebel banget tuh gitu kardusnya. Ya, kardusnya kan yang besar gitu, isi 10 belum bisa. Isi 10 nanti nextnya kalau mungkin bisa isi 5 saya coba lah. Iya, nanti tergantung kebutuhan sih nanti kita bisa ada ubah. penyesuaian Betul. ya.
Kalau sistem stroke itu sebenarnya kita pernah bikin ya, Vin? Iya, kita udah pernah develop di sistemnya, cuman mungkin masih ada apa ya, di finalize lagi. Jadi mungkin kalau ada kebutuhan, memang ada kebutuhan di situ bisa ditanyakan aja di grup. Gitu. Siapa tahu udah bisa diimplementasikan di sini gitu ya. Oke, tadi dari sisi packaging berarti ya, Mas Cahyo. Ada lagi nggak? Iya. Dari cuaca juga ya. Iya. Tapi ini memang dari awal pakainya tadi koneksi LAN. Iya, dari awal. Ya, lebih stabil. Lebih stabil ya. Karena kan kita ada 3 opsi sebenarnya ya untuk koneksi internet vending machine digital tuh bisa pakai LAN, WiFi atau SIM card. Gitu kan. Tapi memang opsinya dipilih LAN ya. Betul. Lebih stabil di situ kita coba semua sih kemana sama tim operation dari Smartfren. Iya, beda-beda sih. Memang berarti emang udah the best ya. Oke, kalau training awal nih kan pas implementasi, delivery and installation itu pasti ada tim kita yang training di sini, memberikan training ya untuk gimana sih cara ngoperasin vending machine-nya, gimana cara refill-nya, gimana update stoknya, apakah mudah dimengerti atau kayak gimana sih bingung gitu, susah nggak? Enggak sih, mudah sih, artinya kita kan ada waktu itu sempat Jimit juga ya, Jimit terus trial langsung ya, kick off di tempat kita. Kebetulan Mas Cahyo waktu itu juga PIC-nya nggak mudah ya nggak Kamu nih ngerti sih. Gampang ya? langsung. Maksudnya langsung dipraktekin langsung gini mas gini. Oh udah selesai. Oh, iya. Udah sampai sekarang pun nggak terlalu banyak nanyanya juga saya juga karena udah paham dari awal ya. Jadi saya nggak perlu tahu, nggak perlu tanya lagi, udah tahu nih gimana. Kalau ada yang nggak nyala motor, saya tahu nih kenapa ini. Biasanya kan paling di soket-soketnya. Gitu. Oh gitu, itu juga sempat diajarin apa Mas Cahyo Susah ngulik kalau sendiri? saya lihat aja. Jadi sempat trial juga sih. Tim lapangan dari Smartfren itu ngasih ke kita nih, jika ada masalah ini mungkin bisa kendalanya di soket gitu atau apa gitu. Jadi dari situ kita dikasih tahu ya gimana caranya untuk menyelesaikan ada masalah apa gitu, seperti itu. Jadi mereka juga 24 jam juga standby sih, kita on call ya kalau kita telepon gitu. Terus kita minta datang juga dari tim maintenance vending machine Smartfren juga datang. Artinya ya dari situ memudahkan kita sih sebagai user sih. Oke, jadi kalau ada kendala tuh bisa langsung dilaporkan ke grup dan dibantu ya. Betul. Gitu. Karena saya kan di marketing mungkin nggak terlalu banyak nyemplung ke sisi klien ya. Oh iya. Kecuali di sisi-sisi kayak gini saya baru pernah denger nih ceritanya dari sisi klien tuh kayak gimana. Berarti bener nih berjalan dan bekerja ya after salesnya Smartfren ya Bu Vina. Oke, siap. Karena saya yang jual kan Pak, di digital marketing saya yang jual. Kita sama-sama, sebenarnya basic kita sama orang operation, jadi jika ketemu dengan dari vendor sama operationnya, ya udah langsung klop aja gitu kan. Oh iya. Jadi kita fleksibel Mbak, sebenarnya kalau dari orang-orang lapangan tuh lebih fleksibel gitu. Oh kita ada kendala ini nih, mereka juga responnya bagus gitu, ya udah akhirnya ya semua berjalan dengan baik, seperti itu sih. Syukurlah ya kalau gitu, mudah-mudahan kedepannya bisa tetap di-maintain ya kayak gitu terus ya. Iya, kita jaga kok. Oke, kalau CMS Pak, CMS siapa yang operate nih? Pak Cahyo, CMS Pak Cahyo. Semua teknis Pak Cahyo ini. Jadi semuanya dikumpulin memang satu pintu ya? Iya, betul. Apa aja sih Mas, menurut Mas Cahyo, fitur dari CMS yang paling membantu? Kalau ini sih ya, data penjualannya itu. Data penjualan. Jadi kita bisa ngerekap tinggal data, kirim ke keuangan, ini sekian. Itu yang paling penting. Jadi segel itu sekali dulu kan hanya dicatat manual. Berusaha nomor seri gitu, berusaha nomor seri segel. Oh, nomor seri itu nomor segel. Jadi dicatat satu-satu. Hari ya, Setiap hari. Kalau udah kayak bisnis, saya rekap semuanya, saya laporin. Lumayan tuh ya. Gitu. Dulu kan ada yang dari security juga kan, jadi kita kasih ke security serah terima nih ada berapa segel gitu. Nah Angga tuh yang rekap tuh, kasih ke security berapa, nah besok ada
pengeluaran berapa itu yang sudah laku. Nah, Mas Angga rekap juga tuh. Yang pusing kalau ada miss-nya itu. Iya. Iya. Sekarang kan udah nyaman tuh, udah pas. Berapa masuk, berapa keluar udah kedata semua. Bener-bener manual. Bisa tenggo dong ya? Is. Tiap hari tenggo. Iya. Oke, kalau stok gimana? Stok juga Mas Cahyo berarti? Mantau Mas Cahyo. stok Mantap di ya, CMS. kan di CMS. Ya, yang kosong berapa? Seberapa sering tuh Mas dibuka-buka CMS lihat Kalau stoknya? CMS ya setiap hari. Setiap hari. Setiap hari kan ada rekornya yang berapa yang terjual. Satu, dua, tiga. Kalau udah low juga kelihatan ya, udah merah gitu. Kadang-kadang 70% itu saya udah isi lagi. Wah, cepet juga ya. Iya. Biar jualan terus. Iya, biar kelihatan penuh terus ya. Biar Iya sih bener, kalau kosong jangan tuh sampai kayak kosong, betul. agak kurang enak dilihat Betul. kalau kosong. Kalau penuh tuh kayak pengen beli gitu. Saya juga pengen beli sih, tadi warna pink lucu. Nggak tahu buat apa. Buat gantungan kunci itu bisa tadi. Iya ya, keren sih. Iya. Gantungan kunci Indi. Mungkin dari tim operation PPNP ada pandangan ke depan nggak sih, atau harapan nih dari program penggunaan vending machine ini untuk penjualan segel kontainer, kira-kira pengen mengembangkan jadi seperti apa sih? Apa mungkin penambahan atau di lokasi lain mungkin, atau gimana? Karena yang udah kita coba dari Smart Frame ini kan vending machine sangat membantu kita ya dari sisi pengadaan penjualan segel, terutama segel kontainer. Dari satu titik ini kemungkinan besar kita ada sih pengembangan, bisa kita taruh nanti di area pelabuhan, bisa kita taruh di area depo kontainer kita, dan dicoba di cabang-cabang kita yang di daerah di luar Jakarta, seperti itu sih. Jadi dengan lihat trennya positif nih, setiap per bulannya nih kita juga sudah rekap dari Januari Februari kan penjualannya meningkat nih. Artinya ya kayak kita butuh ke situ deh. Artinya untuk penambahan dan penambahan unit di titik-titik yang lain gitu. Karena mungkin yang lebih dekat dengan pelabuhan atau dengan depo kontainer itu pengurus-pengurus atau customer kita itu akan lebih memudahkan mereka pada saat pembelian segel kontainer itu. Tapi kalau di pelabuhan tuh berarti itu boleh untuk umum ya, dibeli siapapun? Kan kita ada setnya sendiri. Kita bisa izin untuk di areanya kita untuk pengadaan vending machine gitu. Saya belum pernah sih ke pelabuhan gitu, jadi nggak kebayang kayak gimana. Harus. Jadi pelabuhannya juga samudra juga ya. Samudra juga, karena kita kan tadi ada pengelolaan yang kata bandar samudra gitu. Jadi dihandle oleh grup kita juga seperti itu. Nanti kalau mau visit berikutnya mungkin ke kapal bisa dengan Mas Angga gitu. Oh gitu, Mas Iya, Angga sering ke pelabuhan, ke pelabuhan kapal. sering. Nanti mungkin kalau udah nambah ya Vin, mesinnya kita ke sana Vin. Iya bisa. Ya semoga ya. Tadi juga saya lihat vending machine-nya lucu ya, warna kuning terus didesain sesuai sama brandingnya Samudra. Itu kuning, terus stikernya kontainer, ada logonya, dan ada UI-nya. Kalau UI siapa deh yang in charge? Desain di Kalau si desain sih itu kan desain apa namanya ulang tahun ya, ulang tahun Samudra itu juga. Jadi karena desain itu di-share ke semua karyawan, kebetulan kita juga ada ide gimana nih kalau pasang ini aja gitu. Ya, videonya ya. Iya, video tadi. Betul. Jadi kebetulan ukurannya pas. Iya, kilobitnya pas. Iya, size-nya. ada standar size-nya. Upload aja. Iya kan. Karena enggak Kita belum ini sih ya, kalau sebenarnya sih kita mau buat sendiri. Karena itu kan Samudra seluruh ya. Next ke depan kita rancang buat video itu belum bisa ya. Iya. Paling nanti ada. Pokoknya udah ada rencana ya, Iya, untuk ada. bikin punya sendiri. Ada terkait UA, kita memang kan ada Korkom ya, divisi khusus sendiri terkait advertisingnya. Ya. Nanti kita juga mau buat trial pada saat pembelian pembelian di vending machine itu seperti apa, sama nanti ada video-video dari kita lah untuk advertising di kita gitu. Jadi di saat customer mau
beli ini dia udah tahu oh caranya nih seperti ini ada videonya. Cara gitu. penggunaan. Cara penggunaannya. Oh ya, gitu. betul. Jadi nanti kita akan sisipkan di situ juga sih. Ya, Untuk sementara ya itu video kita yang udah ada sih. Itu hari kita coba masukkan di situ dulu. Tapi udah bagus sih karena ada pemanfaatannya, karena nggak semua klien, kalau saya pernah visit ya, nggak semua klien itu pakai itu gitu. Terus saya lihat tadi, oh lucu nih di benar-benar dihias gitu vending machine-nya. Itu kalau screen yang wide screen-nya bisa digunakan juga bisa kita rencana mau kita pakai juga tuh ya. Buat biar branding kita tuh melihatnya oh ya ada di situ seperti itu. Iya. Bisa. Oke, terakhir kali ya nih, udah banyak banget nih kita cerita-cerita sama timnya PPNP. Adakah fitur yang dari tim operasional terutama dari PPNP harapkan dari Smart Van, atau mungkin di luar fitur juga boleh, pelayanan apa kira-kira yang sekarang tuh belum ada atau belum didapatkan tapi sebenarnya dibutuhkan gitu? Lancar-lancar aja ya, nggak ada terlalu banyak perubahan. Pelayanannya terkait pengadaan spare part-nya itu kan udah oke ya. Terus dari fitur-fitur yang ada juga udah oke. Mungkin ya tadi tambahan tadi stroke tadi itu nanti katanya mau diadakan. Selebihnya sih nggak ada sih dari udah sesuai harapan sih. Cukup ya. Cukup tadi iya. masukannya ya untuk truk yang ditawarkan. yang mungkin bisa coba dikomunikasikan lewat grup. Secara sistem juga oke ya dari vending machine ya. Mudah ya. Customer juga walaupun nggak diarahin juga udah paham. Jadi nggak banyak bingung ya dari transisi ke manual ke vending machine. Ada ya yang dari ada ya customer yang biasanya sih yang bapak-bapak sih. Iya. Itu yang kadang-kadang Harus diajari. sempat dia scan mas nggak bisa di scan nggak taunya kameranya di depan iya. Ya ampun, oke. Jadi kendala-kendala teknisnya seperti itu. Kadang pengurus kita kan nggak semuanya kadang familiar dengan smartphone gitu. Karena kan mereka lebih cenderung di lapangan kan gitu. Jadi kendala bukan di device mesinnya, tapi di PIC-nya, di customer. Nah di situ tugas kita untuk mengedukasi mereka, mengarahkan mereka cara penggunaannya seperti apa gitu. Akhirnya mereka paham sih. Tapi kan Pak Juki dan Mas Aga nggak selalu standby di dekat mesin kan? Berarti mereka nanyanya ke siapa? Service kita. Oh. Jadi dia telepon ke CS kita. Oh gitu. Pak saya kendala nih nggak bisa beli segel gitu. Akhirnya CS kita sampaikan ke tim kita, bisa ke saya, Mas Angga atau Mas Cahyo. Nah, kalau kita masih di sini nih, karena kebetulan kita suka pulang malam, tapi nggak di gedung, nah kita akan bantu mereka. Tapi kalau saat kita udah pulang gitu, kita akan bantu lewat telepon gitu. Iya. Caranya seperti ini, video call kata Mas Angga. Akhirnya mereka paham sih. Luar gitu. biasa nih servisnya dari tim PPNP ya. Ya, sama kita bidang jasa lah jadi Bener. servis Penting ya. Terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya Mas Angga, Pak Juki, dan Mas Cahyo. Semoga vending machine-nya lancar terus. Semoga naik terus penjualannya. Semoga jadi ya untuk Surabaya ya. untuk berikutnya nanti lagi. Ya, bisa dilanjutkan sama Bu Vina, nanti kita main lagi kalau misalnya ada mesin yang baru. Oke. Kita say bye dulu ke kamera. Bye. Wah, seru banget ya ngobrol-ngobrol tadi sama tim Samudra Indonesia bagian PPNP atau Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjuan yang baru aja nih beberapa bulan kemarin memulai inisiatif baru menggunakan vending machine untuk penjualan segel kontainer. Tadi kita dengar sendiri ya dari tim PPNP kalau penggunaan vending machine untuk penjualan segel kontainer ini membantu sekali, terutama untuk tadi penarikan data penjualan, terus juga pemantauan stok, dan yang paling penting adalah pelayanan kepada customer sendiri. Sekarang udah bisa 24 jam, udah bisa menggunakan sistem cashless, jadi membantu banget untuk tim PPNP di kantor Samudra Indonesia di kawasan Sunter ini. Buat kalian yang memerlukan vending machine atau terinspirasi untuk program digitalisasi di tempat kalian, bisa langsung aja hubungin kontak center Smart Van yang ada di kolom deskripsi di bawah ini untuk ikutin terus video Smart Van menarik lainnya, dan jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan komen ide menarik kalian di kolom komentar. See you on the next video, bye-bye!